Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, TK aku bro, ketemu lagi dengan Pak Yogi. Insya Allah kali ini Pak Yogi mau menyampaikan sebuah cerita. Ceritanya yang sangat inspiratif dan menarik. Pengen tahu? Diceritakan. Alkisah, ada seorang manusia yang Allah uji kesabarannya karena dia sangat sabar sekali. Siapa dia? Dia adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam hidup di tengah kaumnya dengan kesejahteraan yang melimpah. Allah karuniakan harta yang melimpah, Allah karuniakan anak yang banyak, dan Allah karuniakan istri yang solihah. Juga Allah karuniakan tanah dan ternak yang banyak. Bertahun-tahun beliau melalui hidupnya tersebut, tapi nikmat Allah yang banyak tersebut tidak menyurutkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akhirnya membuat setan iri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dia mengatakan, ya pantas aja ya Allah, dia beriman, apa yang kurang dari Ayub? Segala ada. Istri yang solihah punya, anak banyak, solih-solih semua, harta melimpah, ternak yang banyak, kaum-kaum yang menyayangi mereka, menyayangi beliau. Apalagi Masya Allah teman-teman, kekayaan yang melimpah Nabi Ayub manfaatkan untuk membantu kaum-kaumnya sehingga semua orang sayang sama beliau. Sampai satu ketika Allah menguji beliau. Di usia ke-20 tahun pernikahannya, tepatnya di usia 51 tahun, Allah uji ujian yang sangat serentak. Yang pertama adalah ujiannya apa teman-teman? Nabi Ayub alaihissalam Allah uji kulitnya timbul bintik-bintik dan bernanah, gatal sehingga kepengennya digaruk, dan itu menyebar dari wajah ke kepala sampai ke telapak kaki. Bahkan dengan sakitnya ini rambut-rambut beliau sampai rontok berjatuhan. Di hari yang kedua Allah uji anaknya yang sedang berkumpul di tengah rumahnya. Tiba-tiba rumahnya tiangnya roboh, kedua belah anaknya meninggal. Nabi Ayub sok, sedih, menangis. Tapi ujian yang kedua ini pun tidak menyurutkan. Itu di hari yang kedua teman-teman, Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Di hari yang ketiga, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkan angin dari langit. Lalu angin dan badai tersebut menyapu, semua hewan ternaknya terkena virus dan wabah sehingga mati semuanya. Nabi Ayub tidak punya apa-apa. Kemudian hari berikutnya dari yang keempat, sakitnya makin bau, ya, menimbulkan bau busuk, orang-orang takut ketular. Akhirnya Ayub pun diusir oleh masyarakat yang tadinya menyayangi beliau. Apa yang terjadi teman-teman? Apakah hal itu menyurutkan beliau? Tidak. Beliau tetap ditemani oleh seorang istri yang solihah. Beliau walaupun harus pergi meninggalkan rumahnya ke pinggiran kota yang jauh dari keramaian, beliau menjalani ujian dari Allah tersebut. Istrinya berkata, ya wahai suamiku, engkau adalah kekasih Allah. Mudah sekali bagi engkau. Ketika engkau minta, Allah pasti ngasih. Lalu Nabi Ayub alaihissalam berbalik, wahai istriku, sudah berapa tahun Allah anugerahkan kenikmatan kepada kita semenjak kita menikah? Sudah 20 tahun.
uji kita sampai saat ini. Baru 18 tahun. Aku malu sama Allah. Baru diuji 18 tahun aku sudah mengaku. Akhirnya Nabi Ayub terus beribadah dan berdoa. Doanya, doa beliau bukan untuk meminta kesembuhan. Ya Allah, jika ini adalah ujian yang Kau berikan kepadaku, aku ikhlas dan sabar untuk menerimanya. Seperti itu aja. Apa yang terjadi teman-teman setelah itu? Allah menguji beliau dengan ujian yang sangat berat, tetapi beliau tetap bersabar. Bahkan teman-teman, konon dalam diriwayatkan dalam sebuah kitab dikatakan kulit Nabi Ayub alaihissalam sudah habis digigit oleh penyakitnya tersebut, tinggal tulang benulang. Satu kata Allah yang tidak boleh kamu celakain dari jasad Ayub, apa itu hatinya. Kalau itu kamu celakain, ini Allah lagi berkata kepada iblis, kepada setan, maka aku akan mengembalikan semua itu kepada Ayub. Akhirnya ternyata karena udah nggak ada yang bisa digigit lagi, tinggal hatinya Allah. Akhirnya ketika digigit hatinya Ayub, Allah perintahkan untuk menghentakkan kakinya. Nabi Ayub pun kesakitan dan menjerit. Lalu apa yang terjadi ketika Allah perintahkan beliau untuk menghentakkan kakinya? Dengan izin Allah dari bawah kakinya menyembur air, dan dengan air itu membasahi seluruh tubuhnya. Seketika Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Apa yang terjadi setelah itu teman-teman? Beliau sudah sembuh sedia kala. Di usia ke-70 tahun, ke-71 tahun, beliau sudah sembuh. Kulitnya kembali normal. Dan beliau pun kembali menjadi seorang yang gagah. Beliau pulang ke kampung halamannya. Apa yang terjadi teman-teman? Disambut dengan meriah sekali. Ternyata orang-orang kampung tidak melupakannya. Walaupun udah 20 tahun meninggalkan kampungnya. Masya Allah, disambut dengan luar biasa. Kebayang, hadiah melimpah datang dari sana sini melimpah ruah. Akhirnya kekayaan Nabi Ayub ketika beliau dikumpulkan pemberian dari warga yang menyambutnya itu melebihi 2 kali lipat dari kekayaan yang sebelum beliau hijrah karena sakitnya. Lalu dengan izin Allah istrinya hamil. Hamilnya kembar teman-teman. Tahun pertama hamil kembar, tahun kedua hamil kembar, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam sampai tahun ke-12. Dengan izin Allah beliau melahirkan 24 orang putra, ya, 24 orang anak. Subhanallah, ini adalah karunia Allah. Maka kalau kita ingin bisa diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, tetaplah bersabar atas ujian Allah, jangan mengeluh, oke? Seperti kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Baik teman-teman, itu adalah sepenggal kisah tentang orang yang solih yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani kesabaran beliau dalam berjuang untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Kemudian kasih sayang beliau kepada sesama. Ini merupakan bekal untuk kita berjuang dan hidup di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.